Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang mengulas mengenai kekristenan yang asli, bebas dari klinik dan penafsiran-penafsiran yang melenceng. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas kelanjutan dari dua video yang sebelumnya. Oke, dua video sebelumnya saya membahas walaupun secara santai, tapi rasanya banyak dari Anda yang sudah mendapatkan inti atau esensi dari apa itu percaya. Oke, yang mana waktu itu saya bahas dengan menggunakan ayat Yohanes 3 ayat 16. Nah, kali ini saya lanjutkan lagi praktek kita sebagai orang Kristen membuktikan bahwa kita itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan kita. Kan di video sebelumnya saya bahas bahwa banyak orang yang bilang saya percaya, tapi ketika ditanya percaya itu apa? Bingung. Gitu. Kan di video yang sebelumnya saya sudah bahas dengan menggunakan ilustrasi dengan asumsi Donald Trump masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Anda bisa lihat videonya di sini nih. Di situ saya jelaskan dengan ilustrasi itu bahwa tidak sedikit orang Kristen yang ngakunya percaya ternyata cuma percaya fakta sejarah, tidak benar-benar tunduk dan taat kepada Yesus yang dianggapnya Tuhan. Percaya itu adalah sebuah kata kerja. Artinya ada aktivitas pekerjaan yang harus ditunjukkan dan dilakukan oleh kita orang Kristen kalau kita benar-benar mengaku percaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengelaborasi lagi dengan menggunakan sebuah contoh bagaimana kita memperlakukan manusia yang seharusnya sebagai orang Kristen. Karena bukan orang Kristen saja kan mau diperlakukan dengan benar kan? Atau kalau kita kembali ke diri kita masing-masing, kan ada sesuatu ya entah pepatah atau kata-kata mutiara atau apa gitu ya yang menyatakan bahwa lakukanlah kepada sesamamu seperti kamu ingin diperlakukan. Sekali lagi, lakukanlah kepada sesamamu seperti kamu ingin diperlakukan. Maksudnya, kalau Anda ingin dihormati, maka Anda juga harus menghormati orang lain. Oke? Kalau Anda tidak mau disakiti, Anda juga tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, ini ada, kalau Anda buka di Alkitab ada. Oke? Nah, saya ambil contoh di sini ilustrasinya yang saya kasih nama Kristen Pramugari. Ini mengacu kepada kehidupan pramugari. Sekarang ini memang di zaman pandemi COVID-19 penerbangan itu sepi. Tapi di zaman normal ya, yang mana penerbangan itu rata-rata penuh gitu, kadang-kadang kalau kita mau cari hari tertentu full, harganya naik dan seterusnya. Nah, di sini saya mengambil contoh perlakuan pramugari di kelas bisnis terhadap penumpang bisnis kelas. Begini, penumpang bisnis kelas biasanya namanya dihafal sama pramugari. Pramugari sudah tahu yang duduk di bangku misalnya 1A, Pak Ali, 1B, Pak Ahmad, dan seterusnya. Jadi ketika dia mau menawarkan makanan atau minuman ke penumpang yang tempat duduknya 1A misalnya, dia akan menyapa orang itu dengan sebutan nama. Beda kalau dia menyapa orang di kelas ekonomi. Contoh, kalau di kelas ekonomi, kopi atau susu? Kopi atau teh misalnya gitu ya. Tanpa menyebutkan nama, paling yang dia sebut, Pak, Ibu mau minum kopi atau teh, kan begitu. Tetapi kalau di bisnis kelas, ya, ada suatu SOP atau Standard Operating Procedure yang mengharuskan si pramugari menyapa nama
penumpangnya. Misalnya, ketika dia menuju ke bangku A1 yang diduduki oleh Pak Ali tadi, dia datang, dia akan sapa namanya. Bahkan dengan nama yang komplit, misalnya. Selamat siang Pak Ali Gunawan, misalnya. Bapak mau pesan makan apa? Bapak Pak Ali mau minum apa? Dia akan sebut namanya. Itu harus dijamu, diperlakukan seakan-akan dia memang seorang penting karena duduk di bisnis kelas. Contohnya tadi, dengan menyebutkan namanya secara komplit. Oke? Misalnya kalau Pak Ali mau minum lagi, dia panggil pramugari, maka pramugari akan datang. Iya Pak Ali, apa yang bisa saya bantu? Nah, tetapi ketika pesawat itu landing di airport dan semua penumpang keluar, nah mulai terlihat sesuatu yang aslinya. Pramugari yang tadi menyapa Pak Ali ketika di darat, ya, sudah turun dari kapal, berpapasan dengan Pak Ali itu tidak ditegur. Pramugari itu langsung jalan aja, cepat-cepat mau keluar gitu ya. Jadi dia menyapa yang namanya Pak Ali itu hanya di pesawat. Ketika Pak Ali itu menjadi penumpang kelas bisnis. Setelah dia turun di darat, pramugari itu tidak menyapa lagi. Coba perhatikan. Nah, berapa banyak kejadian seperti ini terjadi kepada kita orang Kristen. Ketika kita di gereja, ketemu sesama jemaat, atau ketika kita bertugas seperti menjadi usher, ya, biasanya kita dengan ramah gitu, shalom, selamat hari Minggu, silakan masuk. Shalom Pak Ali, silakan duduk. Oke? Dengan muka yang, waduh, manis sekali. Tetapi begitu keluar dari gereja, berebut mau mengeluarkan mobilnya secepat-cepatnya, mobilnya disenggol sama Pak Ali. Padahal tadi pagi ketika masuk, Pak Ali disapa sama usher ini. Shalom, selamat pagi Pak Ali. Tetapi ketika usher ini mau mengeluarkan mobilnya dan mau cepat-cepat, mobilnya kesenggol sama mobilnya Pak Ali. Nah, yang pernah saya perhatikan, gara-gara kesenggol gitu, padahal tadi pagi sebelum ibadah menyapa, Shalom Pak Ali, dia buka kacanya, dia teriak, buta mata lu ya, setan lu. Nah, ini kejadian. Dan sampai ribut. Sampai berantem. Padahal apa salahnya turun sebentar, lihat, oh ternyata yang nabrak Pak Ali nih, yang tadi saya kasih shalom. Setidaknya nanya, aduh Pak Ali kenapa cepet-cepet ya? Ya gimana lah. Lah ini kan beda, buka kaca teriak kenceng-kenceng. Buta mata lu ya, babi lu, setan lu. Nah inilah kejadian. Artinya apa? Ketika dia memperlakukan orang dengan manis, itu sebenarnya pura-pura. Ya, dia mau menyapa supaya dia juga mau dihargai, tetapi tidak tulus. Dia pura-pura ada maunya. Ya, karena dia sedang bertugas. Seperti pramugari sedang bertugas. Dia sedang bertugas seperti menjadi usher. Tapi setelah dia tidak bertugas, udah keluar tanduknya. Begitu disenggol aja sedikit, padahal ya cuman lecet sedikit, dipakai kit gitu ya, bersih. Tapi itu kata-kata kebun binatang semuanya keluar. Nah, inilah tipe-tipe orang yang sesungguhnya dengan definisi percaya, dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tunduk kepada Tuhan Yesus, dia bisa menghargai orang. Kalau dia sapa umpamanya tulus, maka ketika dia kena masalah seperti disenggol, dia juga harus tulus menyapa orang itu, bukan marah-marah. Oke? Nah, disinilah contoh Kristen pramugari yang memperlihatkan tanda kutip kesalehan seperti pura-pura, tetapi padanya kenyataannya dia belum benar-benar saleh. Ada yang berkilah, ya kan namanya manusia Pak, kan nggak bisa mampu semuanya. Mampu kalau Anda mau. Oke?
Nah, nanti di kesempatan berikutnya akan saya bahas lagi bagaimana Anda bisa mampu melakukan hal-hal yang diminta oleh Tuhan Yesus. Dengan contoh Kristen pramugari tadi. Pembahasan berikutnya tentu akan lebih menarik. Ikuti terus video saya yang berikutnya di kemudian hari. Seperti biasa, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.